Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Kendal, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rawiyah Nurmawati dari SMP Negeri 1 Limbangan. Saya Ratna Ningsih dari SD 1 Magelung. Saya Ponco Dewi Retno dari SD Negeri 6 Getas. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ponco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Semangatnya Bu Ponco terus luar biasa hebat. Oke, ini nanti kan rencananya Bu Ponco akan melakukan proses coaching, betul? Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya bicarakan dulu dengan Bu Ponco. Boleh Bu? Boleh. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya lah, nanti pada saat Bu Ponco melakukan proses coaching antara coach dan juga coachee, akan saya amati ya Bu ya. Jadi nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang seperti apa. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah ketika Bu Ponco melakukan proses coaching itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Kemudian yang ketiga, nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bu Ponco sampaikan. Begitu Ibu. Siap. Kemudian jangan lupa nanti juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga nanti memaksimalkan potensi dari coachee. Begitu Bu Ponco. Siap. Baik, sebelum Bu Ponco melakukan proses coaching, nanti ada yang mau saya tanyakan terlebih dahulu, boleh Bu? Monggo. Oke, untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ponco kembangkan nanti dalam proses coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Nurma pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama, kehadiran penuh atau kita biasa sebut dengan presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, berarti yang ingin Bu Ponco kembangkan untuk kegiatan coaching hari ini ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh atau presence tadi, kemudian yang kedua juga mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dari Bu Ponco. Baik, kalau dari ketiga kompetensi tadi yang sudah Bu Ponco ingin kembangkan, kompetensi mana nih Bu yang lebih spesifik yang ingin Bu Ponco kembangkan dalam proses hari ini? Jadi nih Bu Nurma, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti yang lebih spesifik itu mendengarkan secara aktif dan juga pertanyaan yang lebih berbobot, betul begitu ya Bu Ponco? Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian untuk mencapai kompetensi itu apa Bu? Jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, ya saya ingin Bu, coaching saya nanti mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, dan dia dapat meningkatkan mengeluarkan ide-ide, cara-cara yang merupakan solusi dari masalahnya gitu. Baik, berarti untuk coaching hari ini indikator ketercapaiannya adalah si coachee nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan menemukan ide-ide sendiri ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari Bu Ponco. Silahkan Bu Ponco melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, saya ingin ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Bu Ponco. Boleh kan Bu? Baik, silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Semoga lancar. Amin. Dan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ponco. Assalamualaikum Bu Ponco. Waalaikumsalam Bu Retna, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh saya meminta waktunya Bu? Boleh nih, waktu pas saya senggang nih. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya mau tanya, kabarnya Bu Ponco bagaimana hari ini? Saya alhamdulillah sehat nih. Luar biasa. Kebetulan saya yang agak galau ini Bu.
karena saya sedang ada masalah yang di kelas saya. Kalau boleh, saya mau minta izin untuk sekedar sharing dan mengungkapkan perasaan saya. Apakah Bu Ponco bersedia? Alhamdulillah saya senang sekali Bu Ning Kerso berbagi dengan saya. Monggo. Iya, Bu. Jadi seperti ini. Jadi di kelas saya itu, Bu, ada seorang siswa yang katakanlah namanya si A, ngoten nggih. Namanya si A itu punya agak berbeda dengan yang lain. Dia punya keistimewaan yang membuat dia itu merasa tidak percaya diri. Jadi anak tersebut katakanlah difabel seperti itu. Jadi karena perbedaannya itu membuat anak ini tidak percaya diri, sehingga di kelas itu dia tidak aktif, cenderung pendiam, cenderung suka menyendiri, jarang bergaul, dan ketika pembelajaran itu lebih banyak diamnya seperti itu. Juga ketika diajak teman-temannya bermain, dia lebih sering menolak. Seperti itu, Bu Ponco. Berarti siswa Bu Ning pendiam, juga tidak aktif, begitu nggih? Kurang percaya diri juga nggih? Iya, iya. Kalau ada yang seperti itu ya memang agak sedih ya sebagai guru Iya, gitu. iya. Saya agak prihatin ini. Kalau di kelas Bu Ning ada berapa siswanya? Di kelas saya 22, Bu. Kebetulan 22. saya ngejar kelas 5 ini. Oh iya, berarti yang seperti itu satu nggih? J1 saja. Satu. Ini Bu, misalnya ya, sekondisi ideal itu di level 10 nih. 1 sampai 10 ratingnya. Iya. Murid jenengan di level berapa? Kira-kira nih. Terutama si A ini, nggih. Nggih. Jadi si A ini kalau kondisi ideal 10, jadi saat ini mungkin 6, seperti itu. Jadi belum bisa, menurut saya belum percaya diri gitu, iya, nggih? belum percaya diri. Belum percaya diri. Kalau menurut ini harapannya jenengan setelah nanti kita diskusi nih Iya. dari level 6 pengennya naik ke level berapa? Saya berharap enggak usah muluk-muluk, Bu. Saya berharap level 8 saja lah. Saya sudah merasa bahagia. Ya, gitu ya. Berarti dari Iya. awalnya di level 6 dengan pengen meningkatkannya di level 8. Iya. Baik, menurut jenengan Ibu, sebelum saya melangkah ke permasalahan jenengan nih, manfaat dari percaya diri menurut jenengan apa? Iya. Jadi menurut saya nggih, percaya diri itu sangat dibutuhkan seorang anak nggih. Tidak hanya si A saja, anak yang lain juga, apalagi si A yang punya agak berbeda ini nggih. Jadi ketika si A ini punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, otomatis dia itu di kelas akan aktif, akan mau mengikuti semua kegiatan. Misalnya ketika diskusi, dia akan berani mengungkapkan perasaannya, berani mengungkapkan ide-idenya. Ketika bergaul dengan temannya, dia juga tidak merasa canggung. Dia juga tidak akan menyendiri seperti saat ini. Dan apalagi nanti ya ke depannya ya, kita sebagai guru tentu saja berpikir mendidik anak itu tidak hanya untuk sekarang ya, jadi juga berpikir bagaimana untuk nanti ke depannya. Jadi saya dengan percaya diri, selain dia aktif di kelas ya, dia juga aktif di lingkungan sekolah dengan misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, upacara, hari-hari peringatan hari besar. Karena terus terang saja si anak ini juga sudah saya libatkan dalam semua kegiatan, walaupun porsinya sesuai dengan kemampuan dia. Dan harapan paling besar saya, dia itu punya rasa percaya diri nanti ketika nanti dewasa, untuk menghadapi lingkungan dan menghadapi kehidupannya nanti, dia bisa baik, bisa berbaur dengan masyarakat, bisa bersosialisasi dengan baik, seperti itu. Berarti tentu jenengan punya harapan nggih. Iya.
supaya ke depan anak ini bisa percaya diri, bisa mandiri, bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan jenengan tadi yang sudah disampaikan tidak membeda-bedakan dengan murid lain. Iya. Rekan-rekan di kelas juga tidak membeda-bedakan. Tidak. Jadi sudah bagus yang Ibu lakukan. Ya, upaya apa saja yang sudah jenengan mulai lakukan di kelas? Selama ini yang sudah saya lakukan untuk si A ini, yang pertama saya selalu memberi kesempatan yang sama dalam semua kegiatan terhadap ini. Jadi tidak membeda-bedakan dengan yang lainnya. Misalnya ketika ada kegiatan sekolah atau kegiatan kelas, dia selalu saya libatkan. Kemudian saya lebih sering memberi apresiasi misalnya dengan tepuk tangan, ucapan terima kasih, acungan jempol. Walaupun mungkin bagi orang lain itu dia berhasil melakukan sesuatu hal yang kecil, tapi saya menganggap dia itu sudah berusaha yang terbaik menurut dia. Kemudian teman-temannya juga saya tanamkan bahwa jangan memperlakukan berbeda terhadap si A ini, sehingga mereka dalam beraktivitas pun mereka selalu melibatkan si A ini. Tetapi dari yang saya lakukan ini Bu Ponco, itu belum ada hasil yang signifikan. Masih tadi di level 6 tadi. Walaupun yang jenengan lakukan sebenarnya sudah bagus menurut jenengan gitu. Kalau saya ingin tahu lagi nih, alternatif apa yang bisa jenengan lakukan selain yang sudah disampaikan? Oh iya Bu. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Karena selama ini terus terang masih kurang. Yaitu saya akan membuat papan ikon, di mana papan ikon itu akan saya pasang di tembok dalam kelas. Kemudian papan ikon itu berisi emoji yang isinya perasaan bahagia, senang, sedih, menangis, marah, jengkel itu. Jadi nanti setiap memulai pembelajaran, anak itu akan saya minta untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau dia sedang jengkel, dia akan nunjuk ekspresi jengkel misalnya. Kalau bahagia, dia akan menunjukkan ikon yang bahagia. Tetapi itu akan saya terapkan kepada seluruh siswa. Dan tujuan saya dengan, Bu Ponco, ketika pulang saya juga akan meminta siswa saya untuk melakukan hal yang sama, mengungkapkan perasaannya saat itu. Dengan demikian saya berharap saya bisa memantau perasaan anak-anak didik saya, terutama si A ini. Dengan saya tahu perasaan dia, saya berharap saya bisa mengambil langkah berikutnya agar si A ini cepat meningkatkan rasa percaya dirinya, seperti itu. Baik, berarti jenengan fokus di kompetensi sosial emosional yang jenengan punya untuk jenengan lakukan kepada siswa, ngoten nggih? Iya. Kalau misalnya nih Bu, saya tanya alternatif selanjutnya dari ide-ide yang sudah jenengan ungkapkan, itu apa Bu? Oh iya, Bu, saya akan membentuk kelompok di kelas itu lebih kecil. Jadi kalau selama ini kelompok di kelas saya itu terdiri dari lumayan banyak anak, saya akan memperkecil dengan harapan ketika kelompok itu lebih kecil, anak ini akan dituntut untuk aktif mengikuti kegiatan di sekolah. Kemudian saya juga akan mengingatkan kembali tentang budaya kelas. Keyakinan kelas yang kita sepakati bersama anak-anak itu di awal tahun, Jadi anak-anak saya ingatkan kembali bahwa mereka itu sudah membuat kesepakatan dan kesepakatan itu harus mereka laksanakan. Salah satu isi keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama saya, itu bahwa setiap siswa harus selalu aktif di kelas. Kemudian, Bu, sebetulnya ada lagi. Itu Bu, saya akan mengingatkan kembali tentang budaya sekolah. Di mana budaya sekolah yang kita galakkan di sekolah kami SD 1 Magelung itu bahwa budaya sekolah 5S. Jadi setiap anak itu
selalu setiap anak dan semua warga sekolah selalu membudayakan 5S itu, di mana selalu tersenyum, menyapa, sopan santun, seperti itu. Jadi saya berharap dengan budaya sekolah ini digalakkan bersama dengan rekan-rekan semua warga sekolah, anak-anak itu akan selalu merasa bahagia. Mereka selalu akan dapat mengungkapkan perasaannya. Harapan saya seperti itu. Baik Bu, berarti tadi jenengan sudah sampaikan akan mengingatkan mengenai keyakinan kelas yang sudah jenengan buat bersama dengan siswa. Yang kedua, jenengan sudah menyampaikan bahwasanya menggalakkan budaya positif yang sudah ada di SD 1 Magelung. Iya. Seperti itu, Nggih. Iya. Alternatif lain Bu, apa yang jenengan Apa mungkin ya, bisa lakukan? Oh iya, ini saya akan home visit. Saya kok merasa ini sepertinya sangat dibutuhkan. Jadi saya akan home visit ke rumahnya. Nanti saya akan bertemu dengan keluarganya, terutama bapak ibunya. Terus agar saya bisa mengetahui anak ini di sekolah itu, di rumah itu seperti apa. Karena selama ini saya sebagai guru hanya mendampingi dia di sekolah beberapa jam, ya. Jadi saya hanya bisa mengetahui kegiatan dia di sekolah hanya beberapa jam. Sementara kegiatan dia di rumah itu lebih banyak dengan orang tuanya. Tentu saja orang tuanya dan keluarganya lebih paham bagaimana anak ini. Kemudian saya juga akan meminta orang tuanya untuk bekerja sama. Saya dengan orang tuanya bekerja sama bagaimana anak ini agar bisa rasa percaya dirinya itu meningkat, sehingga akan menjadi bekal dia untuk hidup bermasyarakat baik sekarang maupun nantinya di masyarakat setelah dewasa. Ke depan, Nggih. Iya. Baik, saya sangat mendukung rencana jenengan home visit ini. Cerita sedikit nih, saya di sekolah juga pernah membuat solusi home visit dan alhamdulillah berhasil. Dulu siswa saya ada yang memang tidak semangat untuk belajar dan saya datangi ke rumah, ternyata memang ada masalah dengan keluarga seperti itu. Rencana Bu Rena tadi kira-kira kapan akan terlaksana, nggih? Oh iya Bu, jadi agar karena saya sudah ini gemes sekali kenapa anak itu seperti itu. Jadi setelah saya menemukan ide-ide tadi, saya akan melaksanakan secepatnya agar anak tersebut segera mendapatkan jati dirinya. Luar Tidak biasa. seperti sekarang ini. Luar biasa kalau jenengan pengen segera nih. Iya, iya. Saya dukung. Tetap semangat ya Bu. Menurut jenengan siapa saja yang bisa terlibat untuk mendukung keterlaksanaannya rencana jenengan? Oh iya Bu, saya akan tentu saja melibatkan yang pertama anak itu sendiri, ya, si A, terus teman-temannya di kelas, juga teman-teman lain di kelas lain di sekolah SD saya, kemudian bapak ibu guru lain, kepala sekolah, dan semua warga sekolah. Baik. Berarti jenengan sudah menyiapkan rencana untuk berkolaborasi dengan wali murid dan seluruh warga di sekolah, ngaten nggih? Iya. Alhamdulillah kalau jenengan mau meningkatkan kompetensi jenengan untuk membuat siswa juga meningkatkan percaya dirinya dengan tentu memaksimalkan kolaborasi, begitu nggih. Iya. Buning, rencana untuk coaching selanjutnya kapan nih kira-kira nih? Saya pengen tahu nih bagaimana peningkatannya. Kalau melihat rencana saya tadi, nggih, karena saya harus melibatkan orang tua, tentu saya harus meluangkan waktu yang lebih. Saya ingin 2 minggu lagi. Bagaimana kalau 2 minggu lagi? Saya berharap sudah nampak perubahannya. Boleh nanti bisa konfirmasi ke saya, tapi jangan mendadak, nggih. Ya. Berarti saya nanti akan minta waktu Bu Ponco lagi untuk sharing dan menyampaikan perkembangannya si A ini. Boleh. Saya tunggu loh informasi selanjutnya. Saya pengen tahu nih perasaan Buning bagaimana setelah kita diskusi. Setelah saya diskusi dan saya bisa mengungkapkan kegalauan saya sangat bahagia dan sangat lega. Karena selain saya bisa mengungkapkan perasaan saya, ternyata saya juga
berhasil menemukan ide-ide agar si A ini bisa menemukan jati dirinya seperti yang saya harapkan, seperti yang saya yakin Bu Ponco dan semua orang harapkan untuk si A ini. Ya, mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, Amin. sehingga kita juga ikut bangga karena mempunyai murid yang hebat, murid yang spesial dan istimewa. Begitu nggih. Amin. Dan kedepannya Bu Retna juga sehat selalu, tetap semangat, jangan patah semangat. Sebelumnya saya punya ice breaking nih Bu. Boleh ya? Boleh. Ayo siap. Tapi diajari dulu ya. Oh iya, namanya tepuk kocing. Tepuk kocing, oke. Nanti coba dengan pas saya katakan tepuk kocing, kamu nanya, Ya. kamu jawab, saya jawab. Terus kamu bilang juga, kamu nanya, saya bilang, saya jawab. Jadi ke sini, kan nanti ke sini. Oh, saya ke Sini, dulu. dan ke sini. Oke. Terus setelah itu, kamu nanya, saya jawab, saya tanya, kamu jawab. Oke, yes. Oke, siap. Gitu ya. Siap, yuk. 1, 2, 3. Yang Saya nanya. ngabali siapa? Tepuk dulu. Iya, tepuk kocing. Saya nanya. Kamu nanya dong. Kamu nanya. Oh iya, 1, 2. Tepuk kocing. Kamu tanya. Saya jawab. Kamu tanya. Saya jawab. Oke. Yes. Yeay. Akhirnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Ponco. Sama-sama. Semoga menjadi Amal ibadah buat kita bagi kita semua. Amin. Terima kasih, saya tutup dulu ya Bu Ponco. Terima kasih sekali Bu Ponco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ponco. Waalaikumsalam Bu Nurma. Baik Bu Ponco, tadi kan Bu Ponco sudah melakukan coaching dengan Bu Retna. Nah, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya Bu? Lancar kan? Alhamdulillah lancar. Hasilnya baik Bu. Alhamdulillah. Baik, setelah melakukan observasi bersama Bu Retno tadi ya sebagai coach, ada sedikit pertanyaan Bu dari saya yang akan saya tanyakan kepada Bu Ponco. Boleh ya? Boleh Bu. Oke, apa yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bu Ponco inginkan? Gini Bu, tadi kan coach saya dari Sekolah Dasar Negeri 1 Magelang Bu. Baik. Jadi beliau ini guru yang sudah mumpuni, beliau senior juga, sudah lama di SD tersebut. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu. Yakni T-nya saya sudah menanyakan tujuan dari coaching tersebut, saya sudah mengidentifikasi dari masalah yang telah beliau ceritakan. Kemudian R-nya saya sudah beliau sudah merencanakan aksi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Kemudian tentu saya mendorong beliau agar dapat bertanggung jawab dengan rencana aksi yang beliau rencanakan. Seperti itu. Saya juga menggali potensi dari coach tersebut Bu untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Ponco. Jadi Bu Ponco sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai juga yang tadi sudah saya amati, Bu Ponco saya ada beberapa catatan nih Bu. Jadi Bu Ponco sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya. Sudah menanyakan tujuan, kemudian Bu Ponco sudah mengidentifikasi masalah dari coach, kemudian juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan solusi-solusinya tadi, kemudian juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar bisa melaksanakan rencana dari aksi yang akan dilakukan dengan baik. Begitu nggih Bu Ponco nggih? Nggih. Baik Bu Ponco, tadi saya sudah mendengar percakapan Bu Ponco dengan Bu Retna sebagai coach. Ibu sudah fokus terhadap Bu Retna sebagai coach, kemudian juga Bu Ponco sudah presence, menghadirkan diri secara penuh, sudah mendengarkan secara aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Sesuai dengan kata kunci yang memang sudah disampaikan oleh coach, begitu ya Bu ya. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu
proses lakukan dalam coaching hari ini. Kemudian mudah-mudahan Bu Ponco sukses ke depannya Amin. dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching Amin, selanjutnya. amin, Begitu ya Bu amin. ya. Terima kasih. Saya ada satu pertanyaan lagi boleh Bu? Oke, monggo. Untuk ke depan nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ponco berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi begini Bu, saya harus meningkatkan pengalaman saya menjadi coach dengan melakukan coaching tidak hanya ketika saya di SD, SMP, ataupun di SMA, tapi dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan selain itu juga saya akan mendalami alur tirta Bu. Sehingga dalam melaksanakan coaching hari ini, selanjutnya dan selanjutnya nanti bisa lebih baik lagi. Gitu. Baik, luar biasa Bu Ponco. Terima kasih sudah melakukan tanya jawab dan juga sudah melakukan observasi tadi proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.